Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih dan Solihah? Insya Allah baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sambil Ananda sekalian menyimak videonya, silahkan dibuka buku paketnya halaman 73. Pada pembelajaran hari ini, Ustazah akan menjelaskan tentang hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring lingkaran. Yang pertama, kita akan belajar tentang menghitung panjang busur. Dengan persamaan, panjang busur AB sama dengan sudut AOB dibagi 360 derajat dikali keliling. Nah, ini persamaannya ya. Jangan lupa persamaannya harus diingat dan dihafalkan. Di mana sudut AOB ini adalah sudut juring AOB dan yang AB ini adalah panjang busur AB dan K ini adalah keliling. Nah, dalam persamaan ini, untuk penulisan panjang busur AB ataupun sudut juring AOB itu bisa apa saja, tidak hanya AB, tapi bisa saja nanti di soalnya itu panjang busur BC, berarti sudutnya juga jadi BOC. Nah, jadi untuk penulisan sudut panjang busur, sudut juring dan panjang busurnya itu nanti bagaimana di soalnya, jadi tidak paten seperti ini. Nah, berikut contoh soalnya. Perhatikan gambar di samping dulu. Di situ ada sebuah gambar lingkaran. Nah, di situ kita perhatikan di situ ada sebuah juring AOB, panjang juring AOB. Nah, di sini di pertanyaannya diketahui apa? Keliling lingkaran di samping adalah 44 cm. Tentukan panjang busur AB. Oh, di sini diketahuinya keliling 44 cm dan yang ditanyakannya adalah busur AB. Berarti kita pakai rumus yang tadi, yaitu panjang busur AB sama dengan panjang juring AOB per 360 derajat dikali keliling. Keliling. Atau seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sekarang tinggal kita masukkan panjang busur AOB-nya. Panjang sudut juring AOB-nya berapa? Kita lihat ke sini. Coba dilihat di sini di titik O. Di situ membentuk sudut apa? Bentuk sudut siku-siku atau tegak lurus ya. Nih, garis AO itu tegak lurus dengan garis OB, berarti kalau sudut siku-siku sudutnya nilainya berapa? 90 derajat. Maka di sini kita dapat masukkan sudut juring AOB itu ada 90 derajat. Lalu kita bagi 90 derajat bagi 360 derajat dikali K-nya 44 cm. Setelah itu, nah tinggal kita hitung saja. Agar mempermudah dalam menghitung, kita bisa sederhanakan dulu untuk yang ini 90 derajat per 360 derajat. Kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 90. 90 bagi 91, 360 bagi 94. Maka akan menjadi 1/4 dikali 44. Setelah itu tinggal kita bagi aja nih, bisa dibagikan 44 bagi 4 sama dengan 11. Lalu kita kalikan 11 kali 1 sama dengan 11. Jadi panjang busur AB adalah 11 cm. Seperti itu ya. Jadi nanti kalian perhatikan dulu nih gambarnya untuk menentukan sudut juringnya. Di situ sudut juringnya itu dilihat dari sudut yang terbentuk. Karena di sini yang terbentuk ada sudut siku-siku, berarti nilai sudut juringnya adalah 90 derajat. Setelah itu tinggal kita hitung, dimasukkan nilai sudut juringnya dibagi 360 dikali ke keliling.
Kalau misalkan kelilingnya nanti belum diketahui, berarti kita cari dulu. Nah, jangan lupa ingat lagi rumus keliling itu bagaimana. K sama dengan, bagaimana rumus keliling? Ada yang masih ingat gak nih rumus keliling apa? Rumus keliling ada dua jenis ya, ada dua. Yang ada diameternya dan jari-jarinya. Kalau yang ada diameternya, rumusnya bagaimana? Tinggal VD. Nah, K sama dengan VD. Terus kalau yang ada jari-jarinya, 2 VR. Nah, jadi harus terus diingat ya rumus kelilingnya. Sehingga kalau nanti belum diketahui kelilingnya, kita bisa cari dulu kelilingnya. Selanjutnya, ada menghitung luas juring. Dengan persamaan LOB sama dengan panjang sudut juring AOB dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, nih LAOB itu adalah sudut juring. Sedangkan yang ini adalah luas juring AOB dan L adalah luas lingkaran. Nah, sama seperti hal yang persamaan yang tadi, untuk penulisannya ini tuh tidak selalu AOB saja, tetapi nanti menyesuaikan dengan soalnya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Di sini ada hitunglah luas juring pada gambar berikut. Nah, perhatikan dulu nih gambarnya. Di sini ada sebuah gambar lingkaran dengan juring COD. Dilihat di situ ada apa? Apa yang diketahui dari gambar itu? Oh, di sini diketahui sebuah jari-jari 36 cm. Dan ada apa tuh? Ada sudutnya ya. Nilai sudutnya yaitu 150. Di sini ditanyakannya luas juring tadi bagaimana persamaannya? Sama dengan sudut juring AOB. Nah, ini dilihat di gambarnya di sini AOB atau apa? COD ya. Berarti rumusnya bukan AOB ditulisnya tapi COD. Jadi kayak gini. Sudut juring COD dibagi 360 derajat dikali L. Sekarang kita masukkan. Sudah diketahui sudutnya berapa? Yaitu 150 dibagi 360. Sekarang kita cari luasnya. Apakah sudah diketahui nilai luasnya? Belum ya? Kalau belum berarti sama kayak tadi, kita cari dulu rumus luas juga ada dua. Apa? Ada dua jenis. Ada yang jika diameter dan jari-jari. Kalau yang diameter bagaimana? Yang jari-jari, yang diketahuinya jari-jari bagaimana? Kalau yang diketahuinya jari-jari itu rumusnya adalah VR kuadrat. Kalau yang diketahuinya diameter pakai 1/4 VD kuadrat. Seperti itu. Nah, jangan lupa diingat kembali rumus-rumus keliling dan luasnya. Sekarang maka kita tinggal masukkan. Dilihat tadi kan rumus L-nya, karena di sini diketahuinya jari-jari, berarti kita pakai rumus yang VR kuadrat. Nah, sekarang dilihat jari-jarinya berapa? 36. 36 itu adalah kelipatan 7 atau bukan? Bukan, berarti V-nya 3,14 kan? Tinggal kita kalikan. Agar mudah mengalikan, kita sederhanakan dulu saja. 150 dengan 360. Kita bagi dengan angka yang sama yaitu 30. 150 dibagi 35. 360 dibagi 30 12. Sekarang kita sederhanakan lagi. 36 bagi 12 berapa? 3. Sekarang tinggal kalikan 5 kali 3 kali 3,14 kali 36 hasilnya 1690,6. Jadi jika dibulatkan ke satuan terdekat, luas juring COD adalah 1,6
1696 cm kuadrat. Mengapa jadi 1696? Awalnya kan 1695,6. Kita bulatkan. Dilihat nih, masih ingat gak nih aturan pembulatan yang sudah dipelajari? Kalau angkanya itu lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Karena di sini angkanya 6 lebih dari 5, berarti kita bulatkan bilangan sebelumnya itu ke atas menjadi 6. Asalnya 5 jadi 6. Sehingga luas juring COD adalah 1696 cm kuadrat. Ingat ya, kalau satuannya luas juring itu karena luas berarti harus pakai kuadrat, cm kuadrat. Tapi kalau keliling, kalau di rumus yang tadi, nah yang ini menentukan panjang busur itu satuannya hanya cukup cm saja. Tidak perlu pakai kuadrat, tapi nanti menyesuaikan juga dengan di soalnya. Baik, yang selanjutnya ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Di sini ada merupakan contoh soal cerita. Contoh yang pertama, sebuah roda memiliki jari-jari 14 cm. Roda tersebut menggelinding dengan panjang lintasan 792 cm. Berapa banyak putaran yang terjadi pada roda tersebut? Yang pertama kita cari dulu apa yang diketahui. Diketahui apa? Panjang jari-jari 14 cm dan panjang lintasan 792 cm. Sekarang kita yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya atau itu adalah banyak putaran yang terjadi. Nah, dalam mencari banyaknya putaran yang terjadi, kita harus menentukan apa nih yang harus kita cari, kelilingnya atau luasnya. Yang harus kita cari adalah kelilingnya. Jadi, ukuran keliling si lingkaran itu seluruhnya berapa. Jadi, kita dapat mengetahui nih, lingkaran itu ukuran. Sebelum kita mencari berapa banyak putaran, kita cari dulu lingkarannya yang menggelinding itu ukurannya berapa. Nah, kalau kita sudah tahu berapa, berarti nanti kita tinggal kita bagi dengan panjang lintasannya agar kita tahu gitu. Kalau misalkan bola yang ukurannya 5 cm menggelinding di lintasan yang ukurannya 15 cm, berarti berapa kali dia menggelindingnya? Hanya 3 kali. Berarti kita harus cari dulu keliling dari lingkarannya. Bagaimana cari keliling? Nah, yang tadi rumusnya ada 2. Dilihat dulu di sini ketahuinya apa, jari-jari. Berarti kita pakai rumus yang jari-jari, yaitu K sama dengan 2VR. Karena jari-jarinya itu adalah 14, berarti V-nya 22/7. Tinggal kita masukkan 2 dikali 22/7 kali 14. Hasilnya berapa? 14 bagi 7, 2. Tinggal kali. 2 dikali 22, 44. 44 kali 2, 88 cm. Sekarang kita udah tahu kelilingnya, berarti tinggal kita bagi. Nah, banyak putaran pada roda. 792 dibagi 88 sama dengan 9. Maka roda tersebut berputar sebanyak 9 putaran. Nah, itu adalah contoh dari menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Semangat terus belajarnya Anda solih dan solihah. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.